Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Diftayasa dengan NPM akhir 058. Perkenalkan, nama saya Laili Kusuma Ayufardani, NPM akhir 075. Perkenalkan, nama saya Sausan Syarifatul Adu dengan NPM akhir 073. Perkenalkan, nama saya Yunil Wardani dengan MPN akhir 076. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Anggraini, NPM akhir 088. Di sini kita dari kelompok 9 ingin melakukan wawancara kepada Ibu Rafiah selaku pemilik UKM dari Nasi Ayam Geprek Tiara untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kebijakan dan Strategi Bisnis. Perkenalkan, saya Ibu Rafiah selaku pemilik UKM Nasi Ayam Geprek Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita sudah berada di kediaman Ibu Rafiah selaku dari pemilik UKM Ayam Geprek Tiara. Selanjutnya adalah sesi wawancara yang dilakukan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yakni sesi wawancara. Untuk pertanyaan yang pertama yakni bisa diceritakan Bu sedikit tentang bagaimana awal mula Ibu mendirikan usaha ayam geprek ini. Pertama-tama dulu aku memproduksi ayam geprek itu, saya kan selain suka masak juga hobi saya jualan ya. Sebelum saya produksi saya kan dagang lain ya, nggak usah disebut produknya ya. Terus saya tuh merasa lapar, terus pagi-pagi aku pergi ke lapak depan saya ya, orangnya jualan kue plus nasbung lah, saya milih nasi geprek. Terus aku coba untuk makan, kok rasanya kurang mantap gitu ya. Terus habis itu aku punya inspirasi sendiri, aku masak, habis itu aku coba sendiri kok rasanya menurut saya enak. Terus habis itu aku coba bawa ke lapak, aku coba tawarin, terus katanya oke. Terus habis itu saya mulai nitip itu, terus di situ ada orang beli katanya oke, ya itu jalan terus. Alhamdulillah, ya itu ceritanya. Terus apa yang menginspirasi Ibu untuk memulai usaha ini dan kenapa Ibu memilih ayam geprek sebagai produk utama? Selain simple, mudah, cepat ya, tidak perlu menyiapkan banyak apa ya bahan. Jadi ya selain aku jualan ayam geprek kan ada usaha lain. Jadi ya saya lihat di depan lapakku itu banyak orang, kalau siang jam 11 siang itu banyak orang yang ambil Rame gitu setoran. Terus dengan pikiran saya itu gini, mana kok aku nggak ikut-ikutan. Terus akhirnya aku coba, ya itu tadi, alhamdulillah terus sampai sekarang. Untuk selanjutnya yakni apa sih Bu tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam menjalankan usaha ini dan bagaimana Ibu mengatasinya? Tantangannya ya kalau kita titip di lapak itu kan kita nggak sendiri ya, kita itu banyak saingan ya. Jadi rasa berbagai warna, berbagai porsi. Jadi kita untuk membesarkan hati kita sendiri, selain kita doa ya kita semangat maju terus pantang mundur ya itu. Bagaimana cara Ibu menjaga kualitas dan konsistensi rasa ayam geprek jika bahan baku yang dibutuhkan mengalami kenaikan harga? Ya pertama tadinya kita kan ya nggak dapat untung ya, otomatis kita harus memutar otak gimana ini caranya kita agar bisa terus berdagang terus, agar bisa produksi terus. Kalau cabenya itu mahal ya otomatis kita harus bisa putar otak pakai cabai kering. Nah cabai kering itu kan kebanyakan rasanya sengak ya. Cara untuk menanggulanginya ya itu tadi, kita harus dikasih tomat, dikasih gula agar rasanya itu lebih nikmat. Ya itu tadi. Terus apa ada strategi pemasaran khusus yang Ibu gunakan seperti misalnya promosi melalui WA, Instagram, Facebook, ataupun brosur untuk memasarkan produk yang Ibu jual? Enggak juga sih,
teman saya kan banyak ya yang di pasar, terus dia cuma tanya aja sih, tapi alhamdulillah banyak yang pesen. Apa sih nasiku maksudnya? Jualan. Enggak, itu apa disenengin, namanya apa itu, labelnya apa, dia tanya seperti itu. Terus saya kasih tahu nasi geprek Tiara, terus banyak orang yang mencoba, alhamdulillah banyak yang pesan. Jadi pemasarannya Langsung. Misal kalau ada pesen ya bisa melalui WA. Bisa. Jadi dalam berdagang ini kan pastinya ada kayak respon, tanggapan, apalagi di makanan gitu ya Bu ya. Ada nggak sih kayak respon dari pembeli atau ada feedback yang berkenan gitu, yang sangat seneng terus langsung kayak ibu itu semangat untuk berinovasi gitu? Ada ini yang juga punya lapak juga kan. Dulu itu ada nasiku itu sisa satu, terus aku kasihkan ke yang pegang lapak tadi ya kan. Kalau nitip itu kan nggak harus semua aku ya, terus ada sisa, terus aku kasihkan ke yang jaga. Terus habis itu otomatis yang jaga kan, namanya teman ketemu teman kan, tanya bawa apa, nasi geprek. Terus habis itu dia bilang, apa? Aku nyoba bohong. Terus dia kasih, apa? Kirim aku langsung gitu. Jadi itu yang bikin ibu itu kayak semakin semangat. Terus aku kasih nominal segini kok, alhamdulillah habis. Terus besoknya aku tambah lagi. Dia juga mempromosikan sih, ini loh ada yang geprek baru, dicoba. Alhamdulillah porsinya lebih banyak punya saya. Maksudnya nominal nasinya itu jumlahnya banyak. Perkiraan dalam sehari itu bisa mengirim berapa biji gitu, berapa bungkus gitu dalam satu hari? Kalau dulu itu pertama produksi itu cuma 27 piece. Terus ada seseorang yang ketok tular ya, kalau orang Jawa bilang ketok tular, satu persatu, ini lo cobaan enak. Terus akhirnya aku semakin naik 30, semakin naik lagi 30 sampai mencapai 90, sampai mencapai 100. Ini sangat inspirasi ya teman-teman. Apa strategi ibu dalam menghadapi persaingan dengan usaha ayam geprek yang semakin banyak? Ya kita harus optimis, terus kita melihat saingan banyak, otomatis kita lihat caranya pengemasan, terus kita lihat punya orang-orang kok, kita gimana cara nasi kita tetap bertahan gitu ya, otomatis semakin porsinya kita tambah atau tidak mengurangi cita rasa, terus porsinya ditambah, terus rasa tidak dikurangi sama sekali. Jadi inspirasi itu sangat penting ya Bu. Sangat penting. Apa ibu ada rencana untuk mengembangkan usaha ayam geprek Tiara? Jika iya, apa rencana pengembangan? Mungkin ada buka bisnis lagi, menu baru atau Ya sebetulnya sih iya, ingin buka menu baru. Banyak sih inspirasi itu, ingin buka usaha. Kan aku orangnya memang hobi untuk dagang ya. Terus di sini aku memang terjunnya ke makanan gitu loh. Tapi kendalanya tenaga yang nggak mampu. Aku selain nasi geprek itu dulu itu produksinya itu ada nasi sambelan bebek, ada ayam. Tapi ya itu tadi tenaganya yang enggak itu tinggi. Ini kan ibunya kan masih dalam proses kayak menitipkan di lapak gitu ya. Iya. Apakah ada pemikiran untuk membuka tempat tersendiri gitu untuk ayam geprek Tiara ini? Rencana sih ada, tapi nggak tahu kapan ya. Iya. pasti terfikirkan ada. Ada. Cari-cari tempat, tapi tenaganya yang belum nyampe. Iya. Karena pasti butuh kayak banyak biaya seperti itu ya. Kan ya
karyawan gitu. Kalau biaya sih bukan, kan orang usaha itu jangan biaya besar dulu ya. Kalau bisa itu apa ya? Ngarani pokoknya awake dhewe iku sing semangat untuk berjalan dulu. Setelah biaya bisa nanti kan. Kita jualan jangan langsung besar kan, otomatis kita kecil dulu. Kalau Jalan dulu, lama-lama menjadi bukti. Yang Iya. penting stabil. setelah senenge wong Jawa ngomong itu babat alas dhisik. Mungkin bisa dijelaskan Bu terkait waktu proses produksi dan proses pembelian bahan baku, pengolahan sampai dengan penjualan dimulai dari jam berapa gitu. Aktivitasnya sehari-hari itu bagaimana untuk menjualkan ini? Kalau belanja sih biasa, kan aku siangnya kerja juga ya, sore pulang kerja gitu aku belanja. Kalau belanja terus tak simpan kayak ayam itu di dalam kulkas, jam 1 malam aku bangun produksi langsung semuanya fresh. Aku tidak ada yang menyimpan yang terlalu lama, kecuali ya ayam itu tadi kan belanjanya sore ya, produksinya malam, otomatis kan nggak mungkin ada orang jual malam ya. Otomatis aku taruh di kulkas jam 1 aku mulai produksi, selesai jam 4, jam 5 aku selesai. Apalagi pedagang di pasar ini juga kalau misalnya sore atau malam itu barang-barangnya masih fresh juga kan. Jadi kalau misalnya dibuat untuk paginya juga tidak masalah gitu. Pertanyaan terakhir dari saya, mungkin dari Ibu sendiri ada pesan atau tips bagi pengusaha UKM lainnya yang mungkin akan memulai bisnis, apa ada tips, pesan dari Ibu? Kalau pesan dari saya sih, orang berdagang itu kita nggak perlu menjatuhkan orang lain ya. Kita fokus produksi kita sendiri, kita kelola sendiri dengan sebenar-benarnya, optimis, terus pokoknya kita jangan memandang ke belakang, kita memandangnya ke depan, punya kita sendiri, kita harus semangat, itu aja. Terus jangan sering-sering namanya tutup libur ya. Kalau pemula pembukaan itu harus strong. Jangan kayak sekali tidak laku Jangan patah semangat. Iya, jangan patah semangat. Untuk apalagi seorang mendagangkan, menawarkan gitu ya. Baik, itu adalah sesi wawancara kepada Ibu Rofiah selaku UKM dari Ayam Geprek Tiara ini. Semoga inspirasi dari Ibu Tiara ini dapat memotivasi ke kalian yang sedang melanjutkan atau sedang merintis usaha. Halo, selamat siang semuanya. Siang. Selamat siang. Oke, jadi di sini kita akan membahas laporan tentang hasil wawancara kemarin ke UKM Nasi Ayam Geprek Tiara. Jadi di sini saya akan membagi bagian-bagian yang akan dikerjakan. Untuk bab 1 dikerjakan 1 orang, bab 2 dikerjakan 3 orang, bab 3 dikerjakan 1 orang. Mungkin ada yang mau request mau di bab 1, 2, atau 3? Menurut aku yang di bab 3 itu 2 orang deh. Soalnya hasil pembahasannya tuh di bab 3. Bab 2 tuh cuma sejarah atau lokasi kegiatan doang. Berarti ini laporannya itu 3 atau 4 bab? Kalau sesuai template sih 3. Kalau misalnya pembahasannya di bab 3, berarti otomatis kan laporannya 4 bab. Bab 4 penutupan, apa gimana? Iya,
ya, kalau mau ditambahin penutupan ya jadi 4 bab. Berarti bab 1 1 orang, bab 2 1 orang, bab 3 2 orang. Apa gimana? Yang lain gimana? Seperti itu juga boleh, bab 1 1 orang, bab 2 1 orang, kemudian bab 3 2 orang, bab terakhir kalau ada tambahan cukup 1 orang saja. Soalnya buat penutup cuman kesimpulan sama syarat biasanya. Iya gitu aja, gak apa-apa. Berarti sekarang kita harus mulai ngerjakan ya. Jadi dikerjakan sesuai yang dapat bagiannya. Untuk kayak bab 1 diurutkan sesuai NPM aja ya biar gampang. Ya seperti itu juga boleh. Yang lain gimana? Setuju. Setuju, boleh. Yuni gimana? Yuni, mic-nya lagi bermasalah deh kelihatannya. Ya udah, yang kita bahas itu aja. Untuk selanjutnya kita ngerjakan sesuai yang dibagi. Kalau misalnya ada kesulitan atau apa, tinggal menghubungi satu sama lain, oke? Oke. Ya udah, aku akhiri mic-nya. Terima kasih ya teman-teman. Iya, sama-sama. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas hasil dari pengerjaan makalah dan PPT. Minta tolong yang udah dibagikan per anak, minta tolong dijelaskan kalian sudah ngerjakan apa. Yang bab 1 menjelaskan bab 1 dan seterusnya. Silakan. Baik, jadi di bab 1 ini menjelaskan latar belakang, urgensi, dan tujuan pembuatan laporan, analisis situasi, letak geografis, kondisi budaya, kondisi ekonomi, potensi wilayah, penggunaan konsep atau teori dan metode yang ada pada penelitian di UKM Nasi Ayam Geprek Tiara. Kemudian ada perumusan program kegiatan beserta tujuan dan manfaat. Baik, untuk selanjutnya yakni untuk bab 2. Bab 2 ini berisi tentang sejarah atau lokasi perusahaan usaha UKM Nasi Ayam Geprek Tiara. Selanjutnya di bab 3 ada pelaksanaan program, yaitu isinya pelaksanaan. Yang pertama ada pelaksanaan program. Untuk nextnya ada pembahasan, yaitu membahas hasil kegiatan yang gimana berisi tentang awal mula berdirinya usaha Nasi Geprek Ayam Tiara, lalu kualitas dan bahan baku, lalu inspirasi pemilihan produk dan tantangan solusi pada UKM Nasi Ayam Geprek Tiara ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu kualitas serta bahan baku dalam produksi nasi ayam geprek Tiara. Kemudian strategi pemasaran yang digunakan untuk memasarkan produk nasi ayam geprek Tiara. Kemudian tanggapan pelanggan terhadap produk nasi ayam geprek Tiara. Untuk yang terakhir, isi makalah pembahasan ada rencana pengembangan usaha Nasi Ayam Geprek Tiara yang dilakukan oleh Ibu Rofika. Nah, itu ada proses produksi Nasi Ayam Geprek Tiara. Dan yang terakhir ada pesan dan tips dari Ibu Rofika selaku pemilik usaha Nasi Ayam Geprek Tiara untuk pengusaha UKM lain. Dan selanjutnya untuk bab yang terakhir, bab penutup, berisi kesimpulan dan saran dari kesimpulan seluruh makalah yang telah dikerjakan. Baik, jadi ini adalah PPT dari hasil makalah. Di PPT ini berisi tentang kesimpulan atau poin-poin dari makalah yang telah dikerjakan, yang berisi latar belakang, pelaksanaan program, dan hasil
pertanyaan dari kegiatan wawancara di UKM Nasi Ayam Geprek Tiara. Baik, terima kasih atas paparannya dari makalah sampai PPT. Untuk meet-nya saya akhiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!